Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Kali ini saya akan mempresentasikan logika fuzzy dengan kelompok saya. Yang pertama ada Alvenda Maulana Akbar dengan NPM 3 digit terakhir 195. Kemudian ada Muhammad Alif Nur Fajri dengan 3 digit NPM akhir 187. Kemudian ada Rangga Eka Pramana dengan 3 digit terakhir 157. Kemudian ada Muhammad Syafiq Alfani dengan 3 digit NPM akhir 199. Dan terakhir ada Muhammad Irgi Musa dengan NPM akhir 224. Di sini kami akan mempresentasikan seputar ANFIS, yaitu meliputi dengan pengertian ANFIS-nya sendiri, kemudian ada keunggulan dan keterbatasan ANFIS, cara kerja, arsitekturnya, dan lain-lainnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan sendiri apa dari pengertian dan sejarah ANFIS-nya itu sendiri. Yang pertama, apa itu ANFIS? Oke, ANFIS di sini atau yang disebut dengan Adaptive Neuro Fuzzy Inference System adalah sistem hybrid yang menggabungkan kemampuan jaringan saraf tiruan atau artificial neural network dengan kemampuan logika fuzzy. Sistem ini pertama kali dikenalkan oleh Jai Xing Roger Zheng pada tahun 1993. Nah, di sini teman-teman ada penggabungan antara ANN dan logika fuzzy sendiri, yaitu FISH. Nah, penggabungnya di sini adalah dari ANN-nya sendiri. Kita belajar dari data secara otomatis lewat training. Namun, hasilnya sudah diinterpretasi manusia dengan black box. Nah, sedangkan logika fuzzy-nya sendiri itu meniru cara manusia berpikir dengan aturan if then, transparan dan mudah dipahami. Namun, aturannya harus tetap dibuat manual. Oke, next. Nah, di sini arsitekturnya adalah arsitektur ANFIS sendiri menggunakan arsitektur MISO atau Multiple Input Single Output dengan memiliki 5 lapisan. Lapisan yang pertama adalah fuzzification layer, di mana fuzzification layer mengubah input scripts menjadi derajat keanggotaan fuzzy menggunakan membership function seperti Gaussian atau Bell. Kemudian yang kedua itu ada rule layer, menghitung kekuatan aturan atau Fearing strength dengan operasi N dari derajat keanggotaan. Kemudian normalisasi layer, yaitu menormalisasi Fearing strength tiap aturan terhadap total Fearing strength semua aturan fuzzy. Yang keempat ada defuzzification layer, yaitu mengalihkan Fearing strength ternormalisasi dengan parameter konsekuen dari setiap aturan Sugeno. Yang terakhir adalah output layer, yaitu menjumlahkan semua output dari layer sebelumnya untuk menghasilkan nilai output script akhir. Next, di sini adalah algoritma training pada ANFIS. ANFIS menggunakan dua metode training. Yang pertama adalah backpropagation, yaitu tujuannya untuk mengupdate premis parameter. Parameter MF di layer 1 dengan arahnya mundur dari output ke input. Kemudian ada namanya least square estimation atau LSA, di mana tujuannya untuk mengupdate konsekuen parameter. Layer keempat dilakukan secara maju, forward pass. Kombinasi dua metode ini disebut hybrid learning algorithm dan terbukti lebih cepat konvergen dibandingkan backpropagation murni. Error diukur menggunakan MAP atau Mean Absolute Person Error atau MAD, Mean Absolute Deviation. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas cara kerja ANFIS. Pada slide ini dijelaskan tahapan cara kerja ANFIS dari input sampai menghasilkan output. Yang pertama, sistem menerima input numerik, misalnya suhu 37 derajat Celcius dan kelembapan 80%. Data ini masih berbentuk nilai asli atau CRISP. Selanjutnya ada kedua itu input
tersebut masuk ke tahap verifikasi, yaitu mengubah nilai numerik menjadi derajat keanggotaan fazi. Contohnya suhu 37 derajat Celcius dapat masuk ke kategori sedang dengan nilai 0,6 dan tinggi dengan nilai 0,4. Yang untuk ketiga, sistem melakukan evaluasi aturan if-then. Contohnya, jika suhu sedang dan kelembaban tinggi, maka sistem akan menghitung output berdasarkan aturan yang sudah terbentuk. Keempat, hasil dari aturan fazi tersebut masuk ke tahap defusifikasi, yaitu mengubah hasil fazi kembali menjadi nilai angka asli sebagai output akhir. Untuk yang terakhir, itu yang kelima, selama proses training, bobot dan parameter akan diperbarui secara otomatis sampai error yang dihasilkan semakin kecil. Jadi, Anvis tidak hanya menggunakan aturan fazi, tetapi juga mampu belajar dari data. Oke, next. Selanjutnya kita masuk ke dalam keunggulan Anvis. Untuk pada slide ini, unggulan yang pertama itu akurasi tinggi. Anvis mampu menghasilkan prediksi atau klasifikasi yang baik karena menggabungkan dua kemampuan, yaitu logika fazi dan neural network. Logika fazi membantu sistem dapat menangani data yang tidak pasti, sedangkan neural network membantu sistem belajar dari data. Selanjutnya ada adaptive data. Anvis dapat menyesuaikan parameter sistem secara otomatis selama proses pelatihan berlangsung. Sistem mampu beradaptasi terhadap perubahan pola data sehingga hasil prediksi menjadi lebih optimal. Oke, selanjutnya. Lalu selanjutnya, yang ketiga yaitu memiliki kemampuan belajar otomatis. Berbeda dengan fazi biasa yang hanya bergantung pada rule manual, Anvis memiliki kemampuan learning seperti neural network. Sistem dapat memperbaiki parameter membership function berdasarkan data training yang diberikan. Lalu yang keempat, mampu menangani ketidakpastian data. Anvis sangat baik digunakan untuk menangani data yang bersifat tidak pasti, ambigu, atau memiliki nilai yang berubah-ubah. Dengan bantuan logika fazi, sistem dapat mengambil keputusan secara lebih fleksibel dibandingkan metode logika konvensional. Next. Nah, di balik keunggulan yang telah dijabarkan tadi, terdapat keterbatasan pada Anvis ini. Yang pertama, yaitu membutuhkan komputasi yang besar. Anvis memerlukan proses perhitungan yang kompleks karena menggabungkan metode logika fazi dan neural network secara bersamaan. Semakin banyak data dan rule yang digunakan, maka kebutuhan komputasi akan semakin tinggi. Lalu yang kedua, kompleksitas model meningkat. Jumlah rule fazi akan meningkat seiring bertambahnya jumlah variabel input. Hal ini menyebabkan struktur model menjadi lebih rumit dan sulit untuk dikelola. Lalu yang ketiga, resiko overfitting. Anvis dapat mengalami overfitting apabila model terlalu menyesuaikan data training, sehingga performa model pada data baru menjadi kurang optimal. Lalu yang keempat, membutuhkan data training yang baik. Kualitas hasil prediksi Anvis sangat dipengaruhi oleh kualitas data training. Jika data mengandung noise atau tidak konsisten, maka hasil prediksi dapat menjadi kurang akurat. Sekarang di contoh kasus, pada kasus pertama yaitu prediksi harga beras, di mana harga beras itu berfluktuasi karena musim, permintaan, dan distribusi, sehingga sulit dimodelkan dengan persamaan linear biasa. Misalnya input variabelnya itu ada harga bulan sebelumnya, misalnya T1, T2, T3, terus ada curah hujan bulanan, dan indeks permintaan. Nah, masuk ke proses Anvisnya itu pertama, setiap input difusifikasi menggunakan MF. Misalnya harga berasnya itu dari rendah, sedang, tinggi. Terus curah hujan rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian indeks permintaan pasar rendah, sedang, dan tinggi. Lalu sistem membentuk rule otomatis dari data historis. Contohnya, if harga T1 is tinggi and curah hujan is rendah,
dan harga prediksi sama dengan Fx. Lalu bagian ketiga, parameter MF dan konsekuen diupdate iteratif menggunakan hybrid learning. Lalu setelah semua itu dilakukan output menampilkan prediksi harga beras pada bulan berikutnya, yaitu nilai KRIPS dan rupiah per kilogram. Selanjutnya, kasus kedua, forecasting beban listrik. PLN perlu memprediksi konsumsi daya agar tidak terjadi pemadaman atau pemborosan. Nah, variabel yang digunakan yaitu suhu udara, derajat Celcius, terus kelembapan menggunakan persentase, lalu jam dalam sehari, dia menggunakan pagi, siang, dan malam. Lalu ada hari kerja dan hari libur. Masuk ke proses ANFIS. Pertama, input suhu difasifikasi, dingin, sedang, ataupun panas. Lalu, contoh rule yang terbentuk, if suhu panas and jam is siang, and hari is kerja, then beban equal to tinggi. Lalu masuk ke 3, di training dilakukan seperti sebelumnya, dengan data historis konsumsi listrik 2-3 tahun. Setelah itu, model divalidasi menggunakan data bulan berikutnya. Oke, baik. Dari contoh kasus ketiga adalah kontrol motor induksi atau industri ya. Motor induksi pada mesin industri membutuhkan kontrol torsi yang presisi karena kontrol yang lemah merusak proses, sedangkan yang terlalu kuat boros energi. Pertama, di input variabel itu ada kecepatan rotor saat ini atau RPM. Kedua, ada error kecepatan, selisih target versus aktual, dan perubahan error atau turunan error. Proses ANFIS-nya yang pertama adalah error kecepatan difasify menjadi NB atau negatif big, NS, ZE, PS, dan BB. Yang kedua, ANFIS belajar dari data respons motor untuk membentuk rule control optimal. 3. Output, sinyal kontrol tegangan atau arus ke motor. 4. Diimplementasikan secara real time menggunakan Embedded System dan MATLAB atau Simulink. Dan yang keempat adalah deteksi kelelahan mental. Kelelahan mental pada pekerja maupun mahasiswa dapat menurunkan konsentrasi, produktivitas, dan meningkatkan risiko kesalahan kerja. Karena kondisi mental sulit diukur, secara pasti diperlukan sistem cerdas yang mampu mengenali pola kelelahan berdasarkan data biologis manusia. Untuk input variabelnya itu ada sinyal EEG atau gelombang otak, tingkat fokus, aktivitas otak alfa dan beta, durasi aktivitas mental, dan respon kognitif pengguna. Untuk prosesnya yang pertama itu data sinyal di otak difasify menjadi kategori seperti rendah, sedang, tinggi. Kemudian ANFIS membentuk rule berdasarkan pola kelelahan dari data pasien atau pengguna sebelumnya. Yang ketiga, sistem melakukan training menggunakan data EEG yang telah diberi label kondisi mental. Yang keempat, parameter membership function diperbaiki otomatis selama proses pembelajaran. Dan terakhir, output berupa tingkat kelelahan mental pengguna. Next. Yang terakhir di sini adalah kesimpulan dari presentasi kelompok kami atau materi yang kami sampaikan. Yang pertama adalah ANFIS adalah sistem hybrid yang menggabungkan kemampuan ANN dalam belajar dari data dengan fuzzy logic yang memberikan interpretasi linguistik sehingga keduanya terintegrasi dalam satu arsitektur. Yang kedua, arsitektur ANFIS itu terdiri dari 5 layer yaitu fasifikasi, pembentukan aturan, normalisasi, diversifikasi, dan output. Ketiga, ANFIS telah digunakan secara efektif pada berbagai bidang seperti diagnosis medis, kontrol industri, energi terbarukan, transportasi pintar, dan prediksi lingkungan. Kemudian, keunggulan utama ANFIS adalah mampu memberikan akurasi tinggi untuk masalah nonlinear sambil tetap mudah diinterpretasikan, dan karena kelebihan tersebut, ANFIS sering dianggap lebih unggul dibandingkan ANN murni maupun fuzzy murni. Sekian dari kelompok kami. Kalau misalnya banyak salah penyampaian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.